بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Haqqul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam kajian terakhir ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan yang hadir semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian terakhir di tahun ini, semoga kita menjadi masuk kepada kategori manusia yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita persiapkan segala sesuatunya untuk puasa di bulan suci Ramadan. Maka saya minta malam ini kajian kita Al-Quran kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan dicari surah Al-Baqarah 183, kita kaji apa itu puasa dan lain sebagainya. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita, anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Perhatikan oleh Bapak, ada 3 contoh ikhfa yang berbeda. Yang pertama, famangkana, nun mati ketemu kal, ihfanya abad. Suaranya ang. Yang kedua, ada ikhfa ausat, safariu, tanwin ketemu fa, ikhfa juga, cuman ikhfanya ikhfa ausat, suaranya suara m, safariu. Kemudian yang ketiga, fidyatun ta'am miskin, juga sama ikhfa, namun ikhfanya ikhfa akrab, tanwin ketemu ta, maka suaranya suara n, fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In ang ifa abad kun akra n tum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik hadirin, supaya saya menjelaskannya luas, mari kita langsung saja baca bersama-sama. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Sering saja sampaikan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu hanya Allah gunakan untuk memanggil orang-orang yang beriman. Kalimat ini tidak pernah dipakai memanggil selain orang yang beriman. Orang kafir tidak pernah memakai kalimat ya ayyuhalladzina kafaru. Kutiba alaikumusiyam. Ini lagi ngaji ya. Ini lagi ngaji ya. Kutiba, asal makna kutiba itu diambil dari makna kataba. Kataba itu artinya catatan, kitab, tulisan. Kemudian dimajhulkan menjadi kutiba, dicatat, tercatat. Kalimat ada yang ada diterjemahkan dengan kata diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu adalah ulah ulama, pengertian ulama. Asal makna kutiba itu dari kataba, dicatatkan. Artinya Allah tidak spesifik mengatakan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Hanya Allah mencatat bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Kenapa? Perintah puasa ini seakan-akan perintah samar. Tidak sama dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat, Allah menggunakan kalimat aqimus sholat dengan segat fi'il amar. Amar artinya perintah. Begitu juga dengan zakat. Allah menggunakan segat fi'il amar wa atuz zakat. Amar artinya perintah, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat. Bahkan sampai haji, Allah mengatakan kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Atimu dengan lagi-lagi segatnya fi'il amar. Kenapa untuk puasa tidak menggunakan kalimat fi'il amar? Sum fi Ramadan umpamanya. Enggak ada. Kalimatnya kuridho dengan fi'il madi. Fi'il madi pun fi'il madi majhul. Kalau kita pernah ngaji nahwu dan ingat fi'il madi majhul itu enggak bisa dipertanggungjawabkan karena majhul itu majhulul fa'il, siapa yang memerintah enggak tahu. Kenapa Allah menggunakan kalimat ini untuk berpuasa? Kenapa? Jawabannya karena walaupun puasa tidak diperintahkan Allah secara spesifik, secara fi'il amar, yang namanya manusia itu pasti butuh akan puasa. Cepat atau lambat, sadar atau tidak, dia nanti harus berpuasa atas nama dirinya sendiri. Walaupun tidak diperintah Allah. Karena manusia butuh dengan puasa. Siapa yang ingin maju, siapa yang ingin sukses, itu puasa jawabannya. Contoh Nabi Daud, contoh Nabi Musa, contoh pohon kayu yang ingin ganti daun.
Contoh ayam yang sedang mengremi telurnya, yang sering saya sampaikan, contoh seekor ulat. Mereka hanya dengan puasa bisa metamorfosa, bisa move on, bisa meninggalkan masa lalu yang hina menjadi masa depan yang gagah dengan puasa. Maka Allah tidak mengatakan sumu, karena manusia pasti butuh puasa. Dan puasa itu ternyata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu pernah dicatat kepada kaum sebelum kamu, min umami, dari umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, karena dengan berpuasa kalian akan menjadi manusia yang bertakwa. Kalimat alaikum sebelum kata siam, alaikum siam, ini mensinyalir bahwa puasa itu memang menimbulkan kesengsaraan. Karena menurut ulama alinau, ala itu punya makna lidoror. Alaya li Zaidin, saya punya utang kepada Ki Zaid, harus bayar. Tapi ala Zaidin, li ala Zaidin, alaknya kepada Zaid, berarti Zaid yang harus bayar utang ke saya. Lidoror kalau ala. Kalau linaf'inya, Gerger Mernau itu mengatakan bukan ala tapi li, la. Sebagaimana perintah Allah kepada kita dalam perintah nikah, fankihu ma toba lakum, bukan toba alaikum. Kenapa Allah menggunakan kalimat la? Karena dalam nikah itu, dalam fankihu ada banyak kesenangan. Ma toba lakum, bukan dibalik ma toba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumusiyam. Enggak. Puasa kalau lihat dari zahir memang menyengsarakan. Dengan berpuasa perut menjadi lapar, tenggorokan menjadi haus dan lain sebagainya. Tetapi hikmah puasa, di akhir ayat ini Allah janjikan kalimat la'alla. Apa arti la'alla? La'alla itu menurut ulama alinau huruf litaroji, harapan. Artinya harapan demi harapan akan tercapai kalau kalian mau berpuasa, kata Allah. Bahkan di dalam kalimat berpuasa ini, di dalam ayat-ayat yang perintahkan puasa, tidak cuma satu Allah katakan la'allakum, tapi sampai 4 kali Allah bilang la'allakum. Lihat di akhir ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang kedua, lihat di akhir ayat 185, la'allakum tashkurun. Lihat di akhir ayat 186, la'allahum yarsyudun. Lihat di akhir ayat 87, Masya Allah, masih la'allahum yarsyudun. La'alla. Coba Bapak cari surat yang lain yang Allah menjanjikan 4 kalimat la'ala sekaligus, tidak ada, Pak. Kecuali hanya ayat-ayat yang berhubungan dengan berpuasa saja. Subhanallah. Dan puasa yang kita lakukan sebenarnya kata Allah ayyam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Allah perintahkan kita puasa. Nusiba bisyam ayasumu muqaddaran ay qalaila. Nih dilihat di layar. Sedikit hari bagi manusia berpuasa. Kalau dibanding dengan makhluk lain, itu puasa kita kalah. Menurut penelitian, ayam itu berpuasa
satu kali puasa untuk menetaskan telur-telurnya, menurut penelitian itu sampai makan 21 hari berpuasa. Ngerem itu 21 hari. Sampai telurnya yang 7, yang 9 netes semua, kena puasanya sampai 21 hari. Padahal berat tubuh ayam itu kira-kira berapa kilo? Ada nggak 2 kilo? Hah? 2 kilo, 1,5 kilo. Kita batang aja yang gemuknya 2 kilo ya. 2 kilo berat tubuh ayam, puasanya 21 hari. Kita berat tubuh manusia rata-rata berapa? 60. Berarti berapa kali lipat berat tubuh ayam? Halo? Berarti 30 kali lipatnya. Mestinya kita berpuasa 30 kali lipat puasanya ayam, 21 hari berarti 631 hari mestinya kita berpuasa. Kalau umat Islam berpuasa, manusia berpuasa sebanyak 631 hari, itu baru seimbang dengan puasanya ayam, baru setara dengan puasanya ayam. Makanya Allah katakan, lihat ya lain, qalaila, hanya waktu sedikit bagi umat Islam untuk berpuasa dibanding dengan puasanya ayam. Ayam ma'dudat, muaqqatan bi'adad ma'lumin wa hiya Ramadan kama yasati. Ternyata kalau kita puasa dari 1 tahun yang berjumlah 365 hari, itu enggak sampai 10%, Pak. Karena puasa rata-rata 29, enggak 36 hari. 10% saja tidak ada dari setahun. Makanya Allah katakan qalaila, sedikit banget, sedikit banget. Maka bagi orang-orang yang hobi puasa, 1 Ramadan itu sedikit. Karena mereka tahu hikmahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu hikmah yang ada di bulan suci Ramadan, maka latamannau, maka pasti umat berharap antakuna sanatu kulluha Ramadan, bahwa 1 tahun yang berjumlah 12 bulan ini dijadikan Ramadan saja semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permohonan orang-orang yang tahu hikmah puasa. Tapi bagi kita yang tidak tahu hikmah puasa, nah, lihat, dengar di omongan di luar sana, ketika mereka mendengarkan malam ini kajian puasa, mereka ada yang mengatakan, puasa lagi aja. Bagi mereka senang dengan datang menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan dhaif hadis ini ya. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan akan diharamkan jasadnya untuk sunduhan api neraka. Sampai segitunya hikmah Ramadan itu. Sampai man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Gembiranya saja. Terlepas hadis itu dianggap dhaif dan lain sebagainya oleh sebagian masyarakat. Tapi kalau dilihat dari ulama-ulama dulu kan, masya Allah, persiapan segala sesuatunya Ramadan itu, bahkan orang Serang itu 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap-siap nanam timun. Buat apa mas Ramadan? Padahal Ramadan masih 2 bulan lagi. Timun sufi. Ayyama ma'dudat. Nah, di samping sedikit, faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa yang sedang sakit di bulan suci Ramadan itu. Ya, lihat di layar. Wa qala lahu, dan Allah sengaja menyedikitkan perintah puasa, tashilan alal mukallafin, itu mempermudah bagi orang-orang yang mukallaf.
umat Nabi Muhammad diringankan oleh Allah. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Daud, umat Nabi Daud itu 50% umurnya pakai puasa. Sampai sekarang dikenal dengan puasa Daud. Allah sengaja waqala lahu, Allah menyedikitkan perintah puasa tashilan karena memudahkan alal mukallafin untuk kita mukallaf umat-umat Islam. Itu pun masih ada rukhsah lagi. Masih ada tawaran keringanan. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit atau ala safarin atau sedang dalam perjalanan, maka silakan berbuka. Lihat di layar, Pak. Musafiran safara qasrin. Jadi perjalanannya perjalanan qasar yang membutuhkan jarak kurang lebih 85 km sampai 100 km minimal. Nah, di sini safara qasin jahadabil halai faktor silakan berbuka. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, safara qasin itu perjalanan Madinah ke Mekah. Walaupun nanti di dekat-dekat Ramadan Bapak mungkin akan mendengar ceramah ustadz siapalah dari kelompok sana, dari kelompok yang jelas dari kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa perjalanan itu tidak perlu jauh, yang penting lama. Sampai dia mengatakan kalau kita ke Tenabang dalam keadaan macet pun itu silakan berbuka, jangan dianggap. Karena yang dicontohkan oleh Rasul itu bukan waktu tempuh, tetapi jarak tempuh. Jarak tempuhnya bukan waktu tempuh. Karena kalau menggunakan waktu tempuh, berarti ke Mekah aja belum boleh qasar. Karena jarak tempuh ke Mekah itu cuma 8 jam, belum boleh qasar. Tidak sehari semalam. Namun fa'aftara kemudian dia buka faidatun fa'alaihi iddatu ma'aftara, silakan dihitung min ayamin ukhar berapa hari dia buka dan harus berapa hari dia qadha. Ya sumunahu baddahu. Nah, oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini digunakan juga ditasbihkan, dikiaskan dengan sholat fardu. Ketika dalam perjalanan kita tidak bisa puasa, ketika sedang sakit tidak puasa, maka silakan diqadha di bulan lain. Ketika kita ketinggalan sholat, lupa dan sengaja dan sebagainya, silakan diqadha di hari-hari yang lain. Ini dijadikan kias. Tapi bagi tetangga kita nggak boleh, puasa itu ada hadisnya, ada dalilnya bisa diqadha, tapi sholat katanya nggak bisa diqadha. Apa bedanya sholat dan puasa? Sama-sama kewajiban, sama-sama rukun Islam. Maka bagi kita silakan menggunakan ayat ini sebagai wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan pandai berbahasa Arab. Kalau hanya pandai berbahasa Arab, kita akan memaknakan wa 'alal ladzina, dan bagi mereka yutiquna yang mampu berpuasa. Nah, wa 'alal ladzina, dan bagi mereka yutiquna dan yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, silakan bayar fidyah, diberikan kepada fakir miskin. Berarti bagi yang mampu boleh berfidyah. Kalau kita menggunakan ilmu kita cuman ilmu berbahasa Arab, bukan ilmu tafsir. Ternyata di tafsirnya wa 'alal ladzina la adalahnya, dan bagi mereka yang tidak mampu. Itu tafsir. Itu tafsir. Di Al-Quran itu tidak cuman ilmu bahasa Arab, ilmu lughawi, tapi juga harus nahwu saraf.
mantek, juman dan balaghah dan lain sebagainya, banyak untuk menjelaskan. Penjelasannya bagi mereka yang tidak mampu lagi berpuasa, likibarin karena sudah tua, au marodin atau sakit, layur jaburuhu yang tidak ada harapan sembuh, maka fidyah atau ta'amu miskin, silakan membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Ay qadru ma ya'kulu fi yaumihi wa huwa mudu min ghalib qutil balad li kulli yaumin. Di ta'am itu, fidyah itu sekali makan orang miskin. Di zaman dulu karena belum ada nasi kotak, karena belum ada nasi padang, maka dikategorikan fidyah itu cukup dengan muddul min ghalibi kutil, satu mud dari makanan pokok likul yaumin. Tetapi di zaman sekarang ulama memaknai bahwa mud itu satu kali makan yang sudah lengkap dengan lauk pauknya. Karena kalau orang miskin dikasih hanya satu mud makanan, satu mud bahan pokok, emang orang miskin itu kayak anak ayam cukup makan beras doang. Maka di zaman sekarang boleh diganti dengan satu kotak nasi. Boleh. Dan kalau kita kalkulasikan, itu harganya memang setara. Satu liter beras harganya berapa paling mahal? 10.000? Hah? Ya kan seimbang dengan harga beras 1 liter. Ulama sekarang begitu, diganti dengan nasi kotak. Karena kalau kita memberikan 1 mud min ghalibi qutil balad, 1 liter beras kepada fakir miskin, kan fakir miskin juga makannya butuh kompornya, butuh gasnya, apalagi gas sekarang itu nggak ada. Beli gasnya aja, tabungnya aja 200.000. Bagaimana orang miskin bisa makan kalau ngikutin zaman dulu? Kalau zaman dulu mungkin tidak butuh gas, tidak butuh kompor. Begitu diberikan beras, ngambil kayu bakar, dimasak di kastrol, diliwat, jadi. Di zaman sekarang nggak bisa. Maka ada ulama yang menggantikan dengan nasi kotak. Silahkan aja, silahkan. Paman tatawa khairan fahuwa khairul lah. Bagi siapa orang yang tatawu biazaratil qadimat fidyah, karena Allah walaupun batasannya ya 1 mud tadi, tapi dia menambahi khairan bi ziyadati alal qadir madhkur fidyah, dengan menambahi atas ukuran yang disebut dalam fidyah. Walaupun 1 beras, kalau terberas tadi dihitung Pak Haji itu 10.000, mungkin nasi kotak 15.000, itu malah lebih bagus. Biaziyadati ala qadri madhkur, dengan menambahi atas ukuran yang tersebut fil fidyah. Silakan, lebih bagus. Harga beras umpamanya 1 liter 15.000, dia bikin nasi kotak yang harganya 20.000, bagus. Biziyadah ala qadri madhkur wa antasumu, dan kalau dia mau puasa khairul lakum wal iftar wal fidyah in kuntum ta'lamun anna khairan. Tapi kalau dia bulan Syawal nanti sembuh lagi, normal lagi, berpuasa lagi, walaupun waktu Ramadan sudah bayar fidyah, itu bagus. Antasumu khairul lakum. Jadi punya pahala fidyah dan juga banyak punya pahala puasa, sih bagus. Silakan. Syahrul Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah
alladzi unzila bihil Qur'an, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Cuman turunnya Al-Qur'an ini menjadi dua pemahaman. Lihat di layar, Pak. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minallah mahfud, dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, fi lailatul qadri, itu pada malam Lailatul Qadar, minhu, dari bulan Ramadan. Sesuai dengan surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkan hu Al-Quran itu, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul. Pertanyaannya, sering kita dengar, mungkin sudah kita pelajari, mungkin kita sudah punya bukunya. Lailatul Qadar itu tanggal berapa sih? 10 tanggal terakhir kan? Tanggal 21, 23, 25, 27 sampai 29. Itu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Berarti kesimpulannya Al-Quran diturunkan pada 10 tanggal terakhir bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan acara nuzulul Quran nanti bulan Ramadan? Kira-kira acara nuzulul Quran itu biasanya diperingati tanggal 21 apa tanggal 17? Terus dari mana dasarnya? Padahal Allah sendiri yang mengatakan, yang berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ditambah di sini jelas unzila fil Quran, diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran itu minal Lauh Mahfud, dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, menuju ke langit dunia, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, bukan pada tanggal 17, bukan. Tetapi anehnya di Indonesia diperingati tanggal 17. Hudan linnas, Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari penjelasan, mimma yahdi ilal haqqi minal ahkam wal furqan, dan pemisah antara hak, mayufarikum bainal haqq batil. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan ay hadara, hadir, masih hidup pada bulan suci Ramadan, fal yasumhu, maka sebaiknya puasa. Wa man kana maridon, tetapi barang siapa yang sedang sakit, aw ala safarin, kayak tadi faidatun min ayyam ikhar taqaddama min sunnah Qur'an yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Karena Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, berbagai macam kemudahan diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Wala yudridu bikumul usra, dan Allah tidak mengharapkan kepada kita kesulitan. Maka walidzal, karena itu abahalakumul fitrah, Allah memperbolehkan kepada kalian berbuka fil maradi, dalam kasus orang sakit, wasafari, dan kasus orang dalam perjalanan, likona dzalika bi maknal illah aidan lil amri bisawm utifa alaihi walitukmilu iddah isyaya, supaya dihitung hari lain, supaya sempurna hitungan 1 bulan walaupun diqadha di bulan lain. Wala takabbirullaha, dan kalian membaca takbir kepada Allah, inna ikmali ala lakum wa la'allakum tashkurun. Nah, untuk berpuasa kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab fa inni qarib. Nah, ini ayat ini itu berurutan dengan orang-orang yang mau berpuasa. Berurutan dengan orang-orang yang mau berpuasa. Allah tantang, ini qarib, ujibu da'watad da'i, aku siap mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Idza da'ani,
Kalau mereka berdoa kepadaku, maka falyastajibuli, penuhi perintahku, ay doa bi ta'at wal yu'minu bi, beriman kepadaku, lagi-lagi la'allahum, harapan Allah berikan kepada orang yang mau berpuasa. Hadirin, itulah sugan. Kenapa? Ya, dengan berpuasa dan lain sebagainya. Lihat di layar, du'ai, perintahku bi ta'at, dengan mentaati perintah, termasuk puasa. Termasuk puasa. Maka kalau demikian, la'allahum yarsyudun. La'alla lagi. Hadirin, itulah sugan ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wala pamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.